Kita semua pasti setuju bahwa pada bulan Oktober 2023 nanti adalah masa di mana para capres dan cawapres mendaftarkan dirinya ke KPU untuk bisa tanding di 14 Februari 2024. Yang terjadi saat ini di mana 4 bulan lagi adalah bulan Oktober, media banyak isi beritanya tentang lobby-lobby, langkah-langkah para calon mencari dukungan partai, dukungan tokoh masyarakat, dukungan politik, termasuk tim ses yang mulai cari angin dengan siapa mereka memihak. Dukungan kepada calon capres itu pertaruhan yang bisa membuat mereka panen 5 tahun ke depan atau puasa 5 tahun ke depan. Namun kita harus ingat, siapapun pemimpin nantinya, PR yang ditinggalkan oleh kebijakan 9 tahun kemarin adalah menjadi beban pemimpin yang akan datang. Salah satunya yang terparah adalah masalah korupsi di tanah air Indonesia yang makin marak, yang agaknya didiamkan karena yang di atas merasa tidak bersalah karena merasa dirinya tidak korupsi. Walau kita semua tahu tidak ada anak buah salah, tidak ada. Namun kali ini adalah pengecualian, anak buah salah. Kita ada baiknya membedah mengapa korupsi terjadi di BUMN, juga di kementerian dan pemerintahan daerah ini meningkat. Hal ini menurut banyak pakar ekonomi makro dapat dipastikan yaitu salah satunya karena kebijakan di dalam 9 tahun terakhir adalah kebijakan create project atau membangun proyek. Dengan bahasa lain, motif pemerintah dalam membangun infrastruktur adalah untuk kepentingan pengadaan proyek. Kita buktikan pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara yang katanya untuk mendukung proyek lumbung pangan. Padahal di dekatnya sudah ada pelabuhan Belawan. Dan ini aneh. Ini sebuah keanehan di dalam membangun karena tidak ada studi pasarnya, tidak tahu demand-nya. Contoh lain lagi, bandara sepi Kertajati di Majalengka. Ada lagi proyek food estate yang mangkrak dan gagal total di Kalimantan, triliun itu nilainya. Ada lagi Bukit Algoritma Sukabumi. Banyak lagi proyek-proyek yang jalan di tempat atau mangkrak. Karena itu tadi, motifnya itu create proyek. Karena membangun proyek termasuk infrastruktur, banyak yang tidak ada visibility study-nya. Tidak visible secara bisnis. Maka penunjukan semua proyek tersebut. Di mana yang mengerjakan tentunya BUMN. Inilah asal-usul munculnya kasus-kasus di BUMN karya yang merugi dan korupsi membengkaknya. Biaya itu terjadi. Pembengkakan, kalau kita melihat sejarah BUMN, biaya pembangunan infrastruktur pada era Soeharto itu berkisar 30%-an. Namun, kata Pak Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan, pernah mengatakan bahwa kebocoran pada zamannya ini mencapai 40%. Selain itu, proyek-proyek itu visibility study-nya nggak ada. Atau kalaupun ada dibuatnya asal-asalan, juga terburu-buru, tidak lewat Bappenas pada umumnya proyek-proyek itu. Dia menjelaskan bahwa sejumlah kasus dan catatan beban keuangan BUMN karya menunjukkan pembangunan infrastruktur yang salah arah. Tata kelola yang buruk membuat pembangunan itu malah menimbulkan berbagai persoalan. Ada lagi masalah yang terjadi akibat pembangunan tanpa arah dan tanpa studi, yaitu terlalu difokuskan pembangunan di badan jalan, di jalan darat. Padahal kalau untuk keperluan distribusi barang dan manusia, wilayah negara kepulauan Archipelago seharusnya membangun jalur maritim adalah lebih tepat karena memang itulah kebutuhan Indonesia sebagai negara maritim. Idealnya Indonesia menjadikan transportasi laut sebagai moda utama dalam penggerakan logistik. Biaya logistik berbasis transportasi laut akan lebih hemat. Bahkan hanya 1/10 dari ongkos logistik darat. Dan itu semua ekonom tahu. Infrastruktur darat seperti jalan tol benar diperlukan dalam menunjang lalu lintas logistik. Tapi harus berbasis penunjang atau mendukung tersambungnya dengan transportasi laut. Sayangnya pembangunan infrastruktur Indonesia malah mengutamakan darat. Ongkos logistik kita itu 22% dari produk domestik bruto atau PDB. Yang mana hal itu mahal sekali atau tinggi sekali. Karena apa? Karena 80% barang di Indonesia diangkut lewat darat. Padahal di seluruh dunia 70% barang itu diangkut lewat laut. Karena ongkos darat 10 kali lebih mahal dari laut. Padahal maritim itu adalah cita-cita Pak Presiden Jokowi saat dirinya mendeklarasikan keinginannya ketika dirinya menduduki kursi RI 1 itu, yakni bahwa kita akan kembali ke laut atau berhenti memunggungi laut. Itu kata beliau. Nyatanya pembangunan infrastruktur belum benar-benar mendukung laut dan belum menunjang peningkatan performa logistik. Berdasarkan data World Bank, Logistic Performance Index atau LPI Indonesia pada tahun 2023 anjlok 17 peringkat. Dari 139 negara, Indonesia berada di peringkat 63 tahun ini. Padahal sempat ada di peringkat 46 pada tahun 2018. Inilah PR terbesar pemimpin ke depan, menurunkan biaya logistik. Bukan asal bangun proyek di luar Bappenas dan proyeknya harus ngutang. Tapi ini mending sih, kalau dibandingkan korupsinya Menkominfo, anggaran dikucurkan 28 triliun, sudah dikeluarkan 10 triliun, 8 triliunnya diembat. Anjrit banget deh, bangke. Bahkan harusnya ada 4.800 tiang yang berdiri. Ini cuma 985 tiang dan tidak berfungsi lagi alias mangkrak.
Sudah uang rakyat diembat, proyek untuk rakyat diembat, itu gila namanya. Kok bisa ya proyek fiktif itu dibuat sama pejabat pembantu presiden ya? Emang gampang ya sekarang bikin proyek fiktif gini? Jangan-jangan di tempat lain banyak lagi ya? Wah hebat ya pejabat-pejabatnya sekarang. Peace.